Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Untuk harinya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu, tetap masih di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 21, tanggal 22 sampai batas waktu tanggal 23. Tentunya masih di bulan Maret ya, 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Jelas nanti saya akan deteksi satu persatu ya. Untuk temanya sendiri sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terkabul ya ataupun terwujud. Sekali lagi, impian dan doa apakah yang bakal terwujud ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi biar kalian tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan sobat ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, atau yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah, aminkan kalau ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Karena apa? Karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian, maka itulah yang akan saya fokuskan sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat dan lebih akurat. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih banyak sekali ya yang dari sahabat kita yang dari luar negeri, yang dari Indonesia itu selalu adanya suatu konsultasi secara pribadi dengan saya. Dan alhamdulillah juga jawaban saya diakui oleh mereka-mereka bahwa ada suatu keakuratan. Nah, ketika memang ada suatu kesulitan, ya saya akan memberi suatu solusi-solusi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Next, lanjut sobat ya. Setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat jadwal Aries. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 kartu utama sama kartu confirm. Sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aquarius ya, 3 hari ke depan. Aquarius, ini kartu utama asmara muncul petunjuk The High Priestess, itu seperti ada biarawati ya, sedang duduk ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cup. Ini ada sepasang kekasih membawa cup itu ya, Two of Cup. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Aquarius ya, ini tentang seputar asmara. Katanya ada sedikit masalah ya untuk asmara kalian yang mempunyai zodiak Aquarius. Jadi intinya sahabat Aquarius ini ketika menjalani hubungan asmara mungkin dulu ataupun kemarin ya, bahkan sampai di 3 hari ke depan pun kelihatannya akan kurang bisa stabil ya di situ ya. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena di sini jelas terjadi suatu masalah sobat. Mungkin kalian kurang bisa menyeimbangi ya. Mau kurang bisa menyeimbangi itu ya mungkin kurang bisa menyeimbangi pasangan kalian itu loh. Mungkin contoh ya, ketika pasangan kalian marah, kalian ikut marah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini harus bisa mengimbangi itu ya ketika salah satunya marah ya kita harus diam. Ya kita harus mengalah. Kan diam itu kan bukan berarti kita kalah kan seperti itu. Hanya untuk meredam saja biar tidak terjadi bertambah memanas. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini kelihatannya The British ini melambangkan bahwa asmara kalian sedang ada sedikit masalah dan kalian harus berhati-hati agar bisa menyeimbangkan apapun masalahnya itu biar lebih bagus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini muncul Two of Cup. Artinya apa? Artinya di sini ya bisa saja ini adanya suatu hubungan yang toksik ya gitu loh. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi ini melambangkan bisa saja ini terjadi hubungan yang toksik, hubungan yang mungkin ya tidak baik lah, kira-kira seperti itu. Dalam arti ya mungkin ada will ataupun ada pill ya. Saya rasa kalian semua sudah tahu apa itu will, apa itu pill ya. Kalau will itu kan biasanya kan singkatannya itu wanita idaman lain. Kalau pill itu kan pria idaman lain. Nah, seperti itu. Padahal kalian sudah punya di situ. Nah, itu yang saya maksud. Jadi harap berhati-hati ada suatu godaan ya di sini ya. Seperti itu ada hanya suatu godaan, hanya mungkin nafsu saja. Harap berhati-hati ya karena jelas di sini British melambangkan bahwa kalian harus hati-hati untuk mengambil sebuah keputusan. Kira-kira seperti itu ya. Lebih-lebih mungkin kalian yang masih baru mengenal seseorang. Karena saya menangkap di sini masih ada sedikit kendala rumit nantinya gitu loh. Seperti itu sobat ya. Oke, kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir, nanti kita deteksi asmara. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk seseorang sedang memandang 7 tumbuhan, bukan tumbuhan ya, memandang 7 cup ya di atas awan kecil ataupun di atas angan-angan. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap sih energi dari sahabat Aquarius tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana di sini kelihatannya kalian banyak keinginan gitu. Artinya apa? Artinya di sini masih ada sedikit masalah, masih ada sedikit yang harus kalian selesaikan. Ada sedikit problem ya. Yang mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan itu kelihatannya tidak seperti yang kalian harapkan di sini. Apakah kalian tidak ada suatu pekerjaan sama sekali di sini ataupun karir ya? Istilahnya itu tidak ada suatu pencapaian ya ada, cuman di sini kelihatannya kurang bisa mengena bagi kalian gitu loh. Kalian merasakannya itu kurang bisa maksimal lah. Makanya di sini tergambarkan bahwa sahabat Aquarius ini ingin ada suatu pencapaian di sini, banyak keinginannya di sini. Ya saya rasa ketika itu positif sih baik-baik saja gitu, tidak masalah. Seperti itu ya. Nah, untuk kartu confirmnya muncul petunjuk Ace of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini ya bisa saja akan ada sebuah keberuntungan. Apapun itu mungkin ini kalian dibantukan semesta kali ini ya. Jadi sahabat Aquarius ketika kesulitan mencapai target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan ini insya Allah akan ada tanda baik. Meskipun tidak terjadi suatu peningkatan yang langsung naik drastis. tapi kan ya disyukuri saja sahabat ya. Karena di sini melambangkan bahwa ada campur tangan semesta yang membantu kalian sehingga kalian bisa mencapai target lah kira-kira seperti itu. Ya, kita lanjut dulu di keuangan ataupun keresahan. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk The Moon. Itu ada matahari bulan bersamaan, terus ada 3 ekor hewan ya. Dikonfirmasi sama kartu, wow ini luar biasa. Ini sama-sama The Moon ya. Oh ini kartu yang sangat kembar, ini The Moon ya. Ada hewan menjaga 2 benteng itu ya, 2 benteng itu dijaga hewan ya.
dua hewan kayak serigala ya, terus depannya seperti ada kayak kepiting ya. Ini hampir sama ini ya. Wow, wow, luar biasa ya. Ini jelas ya sobat ya. Untuk sahabat Aquarius ini jelas kalian harus tetap ditingkatkan waspada, harus warning lebih tinggi ya. Karena jelas yang mempengaruhi masalah keuangan mungkin ketika kalian merasakan kesulitan, banyak impitan keuangan ekonomi lah, ya, banyak terpuruk. Ya ini jelas karena kalian tertembak di sini sobat gitu. Ada pihak ketiga yang itu eh, awalnya menghancurkan masalah kestabilan keuangan kalian. Mungkin kalian dulu di sini sempat aman, sempat stabil. Berjalan seiringnya waktu tiba-tiba kalian merasakan benar-benar sangat terpuruk. Nah, kira-kira seperti itu, banyak ujian, banyak hambatan ya. Karena jelas ini demun, adanya suasana yang hening, ibaratnya kan suasana yang hening. Mau ada kerezekian mental, mau ada kerezekian tercancel. Kira-kira seperti itu. Ini sama loh, kartu kondom juga mengatakan sama. Sama-sama kartu demun, kartu utama, kartu kondom ini sama-sama demun. Ini sudah tidak bisa dibohongi sobat. Ada suatu ikatan kuat di sini. Gitu. Makanya di sini ketika kalian banyak kegagalan ya dalam hal keuangan, bisnis apapun, kerja apapun itu kan berhubungan dengan keuangan juga. Intinya ketika kalian banyak kegagalan di faktor keuangan, ya jangan heran gitu loh. Bahwa memang ada suatu energi black magic yang menembak sama kalian. Nah, seperti itu ya. Mana bisa rezeki itu lancar sobat, mental. Terkadang tercancel. Karena kalian terhalang oleh dinding penghalang gitu loh sobat ya. Kalau bisa di netral ya untuk sahabat Aquarius ya. Ini luar biasa ini ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan untuk asmara ya, impian doa Aquarius apakah bisa terwujud ya akan hal kepositifan. Ini kalau saya tangkap ya sementara ini masih apa ya bisa dikatakan terbilang 50-50 ya ini sobat ya meskipun gambarannya bagus ini ya. Saya menangkap ini yang 50% mungkin akan diuntungkan ya masih terselamatkan oleh nasib baik kalian saja. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini awalnya bagus tetapi terhantam masalah, ada masalah. Mungkin kalian salah langkah, salah mengambil keputusan tidak menyeimbangkan seperti yang digambarkan Jack British. Secara penerawangan hampir sama seperti itu. Jadi adanya suatu hubungan yang tidak sehat, adanya suatu pihak ketiga, bisa bisa will, bisa pill ya. Tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu sobat ya. Jadi kalau bisa ya lebih waspada lagi lah. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi tetap diresonetkan memang ketika kalian ada perubahan yang baik di 3 hari ke depan berarti kalian masuk 50% yang baik. Ketika kalian di 3 hari ke depan masih ada terhantam masalah, ya berarti kalian masuk di 50% yang kurang baik. Nah, seperti itu ya. Kalau masalah pekerjaan ataupun karir ya, ini setelah saya deteksi secara penerawangan di sini kelihatannya hampir sama ya. Ini kelihatannya eh, kalau ini sih komunitas terbesar ya, gitu loh, yang diuntungkan untuk sahabat Aquarius. Jadi komunitas terbesar akan diuntungkan, akan mendapatkan mungkin sebuah kabar baik ataupun kabar menggembirakan, akan pencapaian target lah seperti itu. Nah untuk komunitas terkecil katanya kalian masih stuck energinya, masih ada suatu pemikiran, lamunan, renungan, tapi belum bisa kalian capai di sini sobat. Karena memang ada suatu tembakan di sini ya, gitu. Meskipun kalian tidak tertembak di faktor pekerjaan loh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas di sini komunitas terbesar selamat ya, ini kelihatannya masih aman, masih ada suatu pencapaian-pencapaian yang kalian dapatkan nantinya. Ya tetap ya diresionetkan sendiri-sendiri. Kalian masuk komunitas terbesar atau terkecil. Ketika terbesar ya kalian akan diuntungkan. Ketika terkecil akan dirugikan. Dan sering saya mengatakan sobat ya, mungkin saya ulangi satu kali lagi, apa sih komunitas terbesar terkecil itu? Ya misalkan contoh ada 100 orang yang mempunyai zodiak Aquarius. Itu yang 80 orang komunitas terbesar kan? Itu diuntungkan. Nah, sisanya itu kan sedikit, itulah komunitas terkecil yang mungkin masih stuck energinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini lanjut ya kalau di faktor keuangan atau rezeki ini komunitas terbesar kurang diuntungkan ya. Apalagi mungkin masuk dalam minggu-minggu ini ya. Ini harap bersabar ya untuk Aquarius tapi ya jangan bersabar saja sobat. Netralkan di sini. Karena apa? Ketika kalian biarkan bukan hanya di 3 hari ke depan saja, nanti di seterusnya akan ngikut di situ. Nanti bulat saja. Maksudnya bulat itu gini loh. Ketika kalian tertembak di faktor keuangan, terus kalian biarkan.
Ini suatu saat omongan kalian agak baikan, bukan baik ya, agak baikan. Nanti lari yang masalah di asmara. Nah, sama nanti asmara agak baik, larinya di pekerjaan. Pekerjaan agak baik, nanti lari lagi masalah di keuangan, yang bulat saja. Memang apa ya, black magic ataupun tembakan energi negatif yang membuat aura kita tertutup ya memang menyulitkan kita sobat. Sekarang kan kita memang harus mengalami kesusahan terus, keterpurukan, minus. Nah itu loh ya. Jadi saran saya ini sahabat Aquarius kalau bisa di netral ya. Itu loh. Ya ini kan saran saya memang kalau masalah seperti ini sih ya pakai minyak dari saya, minyak 3 mahkota itu kelihatannya sudah cukup ampuh ya, cukup cukup bisa mengatasi. Karena minyak 3 mahkota ya sudah saya ritualkan khusus, saya kasih doa khusus, zikir juga wirid khusus di situ. Jadi energinya kuat. Saya rasa itu menggunakan itu cukup ya ketika mungkin kalian kesulitan bagaimana cara menetralkan. Karena minyak 3 mahkota di samping bisa merukunkan rumah tangga, pasangan yang bentrok ya. Nah, terus sulit mendapatkan pasangan, terus adanya suatu apa? Adanya suatu perlindungan pagar gaib sehingga tidak mudah terserang hal-hal yang mistis. Ya, terhindar dari orang-orang yang zalim, kan banyak sekali itu manfaatnya. Itulah ya. Sekali lagi minyak 3 mahkota itu benar-benar luar biasa dan ini kelihatannya cocok energinya ketika disatukan sama yang mempunyai zodiak Aquarius. Biar bagus langkah kedepannya biar tertata sobat. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi sering saya mengatakan kalau bisa ya dibuka aura lah ketika kita merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan sobat. Kalau kalian bisa sih monggo silakan kalian buka sendiri auranya. Tapi ketika kita kesulitan ya tidak ada salahnya kita minta bantuan orang-orang sekitar kita carilah ya, orang-orang di bidangnya kan seperti itu. Oke ya. Sekali lagi ini waspada untuk sahabat Aquarius, benar-benar saya merasakan keuangan kalian lagi terpuruk, lagi seret ya di sini ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ini sempat seret juga. Minggu-minggu ini juga pasti seret juga. Mungkin lancarnya sedikit, seretnya yang panjang gitu loh. Karena kalian biarkan coba di sini ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya untuk semua sahabat Aquarius ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berbeda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya sikapi dengan bijak sobat ya. Di segmen terakhir sobat ya, sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam sebuah masalah, kalian sendiri mengetahui merasakan ini kok di luar logika. Nah, itu sudah indikator sobat, jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan, pasti itu akan habis-habisan kalian. Secara materi, secara asmara dan lain-lain, semakin hari semakin terpuruk. Akhirnya kita sangat benar-benar kacau. Sudah banyak yang terbukti seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terjadi seperti itu sobat? Nah, soalkan satu, ketika memang kalian yakin, oh ini masalah di luar logika, kan sudah pas itu. Ya satu, untuk bisa menyelesaikan, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, segera lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Ya, akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan, kerezekian ya, perbaikan, perkembangan itu akan selalu hadir. Karena sebab apa? Sebab dinding penghalang kita sudah hancur, sudah sirna sobat. Aura kita sudah terbuka lagi maka lancar di situ. Nah, seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada sebuah perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Kita harus yakin, ya, kita harus pasrah bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk merubahnya. Di situ letak kunci suksesnya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua sahabat Aquarius, harus tetap semangat. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.